sawit turwarenyem borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam niaskalang niranjan niruya kalpu nirakyata sudodewiku narayanu naduyatyu astiakastit tuam siwah tuam dewa iya suara param suara warahma wisnu asca rudrasca warusah paryaki ratita ampapuham apa sambawa rahimam pundaria kaksir sabahia biantara suci om kesama dewa saru peran kita angkara mamuja saru papidya walaya suasadiasiwa om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadat kesamam om santi Di Buleleng, Bali ada pementasan tarian sakral yang hanya dibawakan sekali dalam 3 tahun.
Kepolisian Republik Indonesia bekerjasama dengan Interpol dan polisi Cina membongkar praktek kejahatan cyber di beberapa kota di Indonesia. Video tentang ibu kandung menyiksa anaknya yang masih bayi viral di media sosial. Serunya berbagai kegiatan di Bali Beach Eco Week. Om Swastiastu. Halo selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Di Buleleng, Bali ada pementasan tarian sakral yang hanya dibawakan sekali dalam 3 tahun. Dipercaya mampu mengusir roh jahat dari desa. Tarian ini juga menarik wisatawan asing yang datang khusus untuk melihatnya. Merupakan salah satu desa Bali tua di Buleleng, Bali, Desa Sidatapa memiliki sejumlah tradisi sakral yang unik. Salah satunya tari gandrung dan sanghyang, tarian sakral yang masih terus dilestarikan oleh warga Desa Sidatapa. Hanya dipentaskan sekali dalam 3 tahun di saat upacara puja wali pura setempat, tarian gandrung hanya boleh dibawakan oleh anak laki-laki yang baru beranjak dewasa. Diiringi tabuh gong yang sederhana, tari sanghyang yang tak kalah sakral dibawakan oleh 2 orang anak perempuan. Dipentaskan rutin sejak abad ke-11, kedua tarian ini dipercaya sebagai penolak roh-roh jahat yang membawa wabah ke desa. Pecaruan, intinya sekali adalah pecaruan. Pecaruan ini untuk menetralisir istilahnya buta kali atau yang disebut dengan nyumio buta kala. Miliki kesakralan tinggi bagi masyarakat desa, tarian ini juga mengundang minat wisatawan asing untuk melihatnya. It's the first time that I'm in Bali and the first time that I'm in the north of Bali, and it's quite an interesting cultural experience for me to witness this and to understand, the meaning and like the religious significance. So yeah, I'm just really pleased to be here, with the local people and just to understand the tradition. Pementasan akan berlangsung selama 42 hari di pura desa setempat. Kedua tarian sakral ini juga diharapkan menarik minat wisatawan untuk mengunjungi wisata desa tua Bali. Putu Jana melaporkan untuk Net. Nah, biasanya kita melihat aneka perhiasan cantik dari bermacam-macam bahan. Tapi berikut ini nggak kalah cantik juga, yaitu kalung batik. Semakin cantik karena kalung ini dikreasikan dengan manik-manik dan batu perhiasan. Batik, warisan budaya yang kaya akan makna dan nilai estetika ini senantiasa mengiringi cantiknya perempuan Indonesia dari masa ke masa. Filosofinya tetap terjaga, batik juga berkembang selaras zaman. Metamorfosa menjadi ragam aksesoris cantik salah satunya. Nah, ini dia nih kalung batik. Meskipun dibuat dari kain batik, tapi perpaduan antara mute-mutenya dan terutama batu-batuan seperti ini, ada kristalnya dan juga ada mutiaranya, semakin menjadikan kalung batik ini kekinian dan terutama semakin unik. Adalah Sylvia Kurniasi, sosok di balik kalung-kalung cantik ini. Berawal dari kecintaan pada dunia fashion dan tekstil Nusantara, Pia mulai berkreasi dengan batik sejak 10 tahun lalu. Awalnya semua dikerjakan sendiri. Kini ia juga dibantu 4 perajin yang telah dilatihnya. Menjadi salah satu ciri khas, Pia menggunakan potongan corak kain batik sebagai material utama. Tak ada spesifikasi khusus, perca bisa berasal dari motif meriah khas batik Cirebon hingga torehan klasik khas batik Solo dan Jogja.
Ini ada pemilihan kain batiknya sendiri nggak sih? Misalnya harus yang bercoraknya seperti apa dan yang harus gimana? Penting sih bunga-bunga aja. Kita kebanyakan bunga-bunga dan dedaunan atau hewan. Nanti kita bisa kombinasiin sendiri bentuknya, itu kita bisa adjust. Memberi sentuhan unik dan modern, motif dasar diaplikasi dengan manik-manik dan batu-batu perhiasan. Semua dirangkai halus beralas kulit sintetis. Ini udah mau saya selesai, ini udah dilem. Setelah dilem ini nanti langsung dibuat pola pernak-perniknya ya, Mbak? Iya, langsung dimute seperti ini, Mbak. Kayak gini. Ini langsung ngikutin jalur-jalurnya ini ya? Iya, langsung ngikutin jalurnya. Warnanya disesuaikan aja, yang penting jangan pilih warna yang terlalu sama juga sama warna dasarnya, nanti kan nggak kelihatan. Setelah digunting, potongan tersebut langsung dijahit di atas kain putih. Kemudian kombinasikan mute-mute untuk dijahit kembali, mengikuti corak kain sesuai selera. Setelah selesai, rekatkan bahan menggunakan lem khusus di atas kulit sintetis. Potong, pasang rantai kalung beserta tambahan pernak-pernik lainnya ke kain tersebut. Jadi deh, kalung yang cantik ini. Satu kalung ini bisa tahan hingga 2 tahun. Dalam seharinya, Pia dapat membuat kalung sebanyak 15 bersama 4 pegawainya. Model kalung yang ditawarkan beragam, dari yang simple, elegan, hingga modern. Seluruh model yang ditawarkan tidak akan pernah sama, karena bergantung pilihan mute, pernak-pernik, rantai, requestan, dan corak kain yang digunakan. Model terbaru saat ini adalah kalung batik 3 dimensi. Kalung batik ini bisa dibeli online atau datang ke gerai kalung batik yang berada di Rumah Pia di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Pemasaran kalung batik ini juga sudah tersebar ke beberapa mal di Jakarta. Di antaranya di Lotte Avenue Kuningan, Lotte Mart Jakarta Barat, dan Central Park dengan label Origo. Kalung-kalungnya yang saya suka sih yang biasanya ada batik-batiknya gitu, karena kan memang saya suka ya batik-batik gitu, dan Pia kan biasa bikinnya juga di Origo itu banyak yang etnis-etnis. Bisa casual, bisa ada yang buat formal, bisa ke kantor gitu, jadi enak aja sih. Selain kalung, Pia juga membuat kreasi lain yang berbahan dasar batik seperti bandana, shawl, anting, dan gelang. Kalung batik ini dapat direparasi meskipun rusak atau berubah bentuk dalam jangka waktu yang lama. Az-Zahra Masid, Muhammad Derajat melaporkan untuk NET. Pangkalan TNI AU Ngurah Rai menggelar upacara peringatan ke-70 Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan, dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar.
bareng Andre Hesti? Bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science, hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas. Terbang bebas lepas. Espadeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Ya, kembali di Net Bali, Sabtu pagi Pangkalan TNI AU Ngurah Rai menggelar upacara peringatan ke-70 Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Peringatan upacara ini untuk mengingat kembali jiwa patriotisme dalam peristiwa heroik 29 Juli 1947. Tanggal 29 Juli 1947 merupakan hari bersejarah bagi Angkatan Udara Republik Indonesia karena pada saat itu 3 penerbang dan 3 juru tembak udara melaksanakan serangan terhadap tangsi militer Belanda di Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Aksi ini merupakan aksi balasan terhadap agresi militer Belanda pada 21 Juli 1947 yang menghancurkan pangkalan udara di Jawa dan Sumatera. Ide penyerangan ini berasal dari 4 penerbang muda yakni Mulyono, Bambang Saptoaji, Sutarjo Sigit, dan Suharnoko. Dari peristiwa ini terdapat jiwa patriotisme perjuangan TNI Angkatan Udara kepada bangsa dan negara. 70 tahun peristiwa tersebut telah berlalu. Melalui peringatan ke-70 Hari Bakti TNI Angkatan Udara, diharapkan menjadi motivasi untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap melaksanakan tugas baktinya. Sesepuh kita itu luar biasa. Sehingga tidak ada alasan bagi kami, generasi penerus ini untuk tidak berbuat. Kalau berbicara idealis mungkin ya banyak kelemahan dan kekurangan tadi yang kita miliki di TNI Angkatan Udara. Tapi dari selebrasi ini mudah-mudahan kita ingat, mereview kembali apa sih substansi dari 29 Juli ini, Hari Bakti ini. Dalam upacara peringatan ini juga hadir sejumlah purnawirawan TNI Angkatan Udara. Kehadiran mereka pada upacara peringatan ke-70 Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini bisa dijadikan sebagai cerminan perjuangan mereka dahulu kepada para generasi penerusnya. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net.
Beralih ke informasi lain, ikut rayakan Lebaran Betawi di Jakarta, Presiden Joko Widodo tekankan pentingnya pelestarian budaya dengan mengedepankan kearifan lokal. Lebaran Betawi di Tangerang Selatan juga berlangsung meriah dengan atraksi jurus silat para jawara. Sebelumnya ayo ucapin Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Presiden datang dengan segala hormat, mohon diterima dengan senang hati. Waduh. Aksi palang pintu sambut Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana di Lebaran Betawi 2017 yang digelar di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jagakarsa Minggu pagi. Kompak bersama Ibu Negara, Presiden Jokowi kenakan baju adat khas Betawi. Tarian-tarian selamat datang juga mengiringi Presiden Jokowi dan rombongan memasuki festival ini. Sejak pagi, warga berduyun-duyun pada gelaran ini untuk rayakan Lebaran Betawi bersama orang nomor 1 di Indonesia. Festival ini menjadi salah satu komitmen Presiden untuk mengembangkan budaya Betawi sejak masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ya, ini saya kira merawat dan menjaga kearifan lokal, budaya itu sangat penting sekali karena intervensi peradaban Barat, peradaban dari negara lain itu sangat mendesak kita. Festival Lebaran Betawi juga diadakan di Jurang Mangu, Kota Tangerang Selatan. Dihelat pada 29 hingga 30 Juli, festival ini mengusung tema menjaga dan melestarikan budaya. Berbagai macam kebudayaan mulai dari lenong Betawi, ondel-ondel hingga rumah adat Betawi ditampilkan di festival ini. Aksi adu jurus silat juga ditampilkan di atas panggung. Terdapat 80 perguruan seni bela diri yang saling unjuk gigi. Tak kalah seru, para jawara ini juga tampilkan atraksi yang tak biasa, yaitu melayang di udara. Trik ini pun mengundang perhatian pengunjung. Festival Lebaran Betawi ini diharapkan dapat menjaring generasi muda untuk menjaga dan melestarikan salah satu budaya Indonesia. Festival Lebaran Betawi kali ini terasa lebih meriah karena dilakukan serentak di 2 lokasi lainnya, yakni Condet dan Setu Babakan, Jakarta Selatan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Interpol dan polisi Cina membongkar praktek kejahatan cyber di beberapa kota di Indonesia. Tunggu saat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat siang, NET 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, NET 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis.
Red. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073 nomor antrian 0. Nomor antrian 073. Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Esmadeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah. Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan Interpol dan polisi Cina membongkar praktek kejahatan cyber di beberapa kota di Indonesia. Hasilnya puluhan warga negara Cina dan Taiwan yang diduga melakukan pemerasan diamankan petugas. Polisi menggerebek sejumlah tempat yang disinyalir digunakan untuk praktek kejahatan cyber internasional. Di Jakarta, petugas mendobrak pintu rumah mewah di Jalan Sekolah Duta Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang dijadikan tempat persembunyian warga negara Cina. Saat digerebek, sebagian penghuni tengah beraktivitas melakukan penipuan dan pemerasan terhadap warga negara Cina. Informasi awal bahwa mereka melakukan kejahatan dengan cara melakukan penipuan atau pemerasan terhadap korban yang sementara ini kita indikasikan berada di negara Cina juga. Dalam penggerebekan ini, total 29 warga negara asing diamankan petugas. Di Surabaya, tim gabungan menggerebek 3 rumah mewah di kawasan Mutiara Graha Family. 93 orang asal Cina dan Taiwan diamankan petugas. Mereka diduga merupakan sindikat penipuan online antar negara yang beroperasi di Indonesia. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai jutaan rupiah, serta puluhan ponsel yang didesain khusus untuk melakukan penipuan. Tak tanggung-tanggung, sejak Januari lalu mereka telah meraup uang 2 triliun rupiah lebih. Menghack beberapa akun ya, perbankan, kemudian melihat jumlah rekening, mengintip jumlah rekening dari para calon korban, kemudian dibuatlah pada level 1 ini seolah-olah bahwa korban itu tersangkut dalam sebuah perkara pidana di sana. Nanti pada level 3 mereka akan mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening tertentu. Di tempat terpisah, polisi juga menggerebek rumah mewah di Jalan Puri Bendesa, Nusa Dua Bali Sabtu siang. Hasilnya 31 tersangka warga negara Cina dan Taiwan diringkus petugas. Mereka merupakan pelaku kejahatan cyber internasional yang sudah menjadi target operasi kepolisian Cina. Mereka selanjutnya akan dibawa ke Mabes Polri guna pemeriksaan lebih lanjut sebelum dideportasi ke negaranya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Usai jalani penyelidikan di lokasi penggerebekan di Surabaya, ke-93 warga asing
pelaku penipuan jaringan internasional langsung digiring menuju Polda Metro Jaya Jakarta Minggu pagi. Sementara di Bali, rumah mewah tempat sindikat penipuan online internasional sudah terlacak. Rumah mewah ini terletak di Jalan Puri Bendesa, Nusa Dua, Bali. Selama setahun terakhir, jaringan penipuan online internasional bercokol dan beroperasi di sini. Lantai 1 dan 2 tempat mereka melancarkan aksinya terdapat deretan meja dan bilik telepon. Rumah ini diduga jadi base camp jaringan penipuan online yang sama dengan yang ada di Jakarta dan Surabaya. Meski sasarannya juga warga negara asing, wilayah Indonesia dipilih karena dianggap tidak mudah terlacak. Menurut pengakuan, dalam setahun sindikat ini bisa dapatkan omset hingga triliunan rupiah. Perlu diketahui bahwa omset mereka yang bisa mereka dapatkan untuk di beberapa daerah di Indonesia, ya, di Surabaya maupun di Jakarta ataupun di lain tempat dan terakhir di Bali ini, itu mereka bisa mengeruk keuntungan 1 tahun ini 20 triliun. Sementara di Surabaya, usai jalani penyelidikan selama 15 jam di lokasi penggerbekan, 93 warga negara asing anggota sindikat penipuan internasional digiring tim gabungan Satgas Khusus Polri Cina dan Taiwan menuju Polda Metro Jaya Jakarta Minggu pagi. Pemeriksaan dan pendataan ulang akan kembali dilanjutkan di Polda Metro Jaya. Rencananya seluruh pelaku akan dititipkan di Rudenim Imigrasi sebelum dipulangkan ke negara asalnya untuk jalani proses hukum. Membawa para tersangka ini ke Bandara Juanda. Dan untuk tersangka yang warga negara Indonesia ditangani oleh Polda Jawa Timur yang akan didalami keterangan-keterangannya. Dan tadi malam juga sudah dilakukan pemeriksaan oleh dokter masing-masing tersangka untuk memastikan kesehatannya siap untuk kita berangkatkan ke Jakarta. Sindikat penipuan online ini terendus aparat keamanan sejak sebulan terakhir. Puncaknya Sabtu sore dilakukan penggerbekan serentak di Surabaya dan Bali. 27 warga negara Taiwan dan Cina ditangkap di Bali beserta barang bukti puluhan telepon, laptop, dan modem internet. Sementara di Surabaya, 93 WNA asal Taiwan dan Cina ditangkap di sebuah perumahan mewah. Salah satu warga Indonesia yang disebut sebagai fasilitator juga ditahan. Sebagian besar WNA asal Cina dan Taiwan itu tak memiliki paspor resmi. Yuda Wardana, Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sementara itu 29 warga negara asing yang diduga masuk sindikat penipuan online internasional di Pondok Indah Jakarta akan diambil sidik jarinya. Mereka digerebek tim Satgasus Bareskrim Polri bekerja sama dengan Kepolisian Negara Cina di rumah mewah kawasan Pondok Indah Kebayoran Lama Sabtu lalu. Minggu pagi, di Reskrimum Polda Metro siapkan identifikasi lanjutan bagi 29 warga negara asing diduga jaringan penipuan online yang digerebek Sabtu lalu di Pondok Indah. Identifikasi berupa pengambilan sidik jari dan foto, serta pemeriksaan paspor oleh pihak imigrasi. Hari ini tim terus bekerja, nanti juga akan kita lakukan identifikasi para pelaku, dugaan pelaku kejahatan siber internasional. Tim Inavis sedang meluncur ke sini, nanti akan melakukan pengambilan sidik jari, kemudian pengambilan gambar. Para pelaku diduga melakukan penipuan dengan mengaku sebagai aparat penegak hukum dan memeras korban yang biasanya tengah terjerat kasus hukum. Semua korban adalah warga Cina dan Taiwan. Sejumlah barang bukti yang disita cukup banyak, antara lain laptop, puluhan iPad, handy talkie, wireless router, dan hub network. Selain itu juga ada ponsel, numerik keyboard, serta KTP Cina. Penggerbekan tim Satgasus yang bekerja sama dengan kepolisian Cina ini berlangsung Sabtu lalu. 29 WNA Cina terdiri dari 12 perempuan dan 17 laki-laki ditangkap di Jalan Sekolah Duta Raya 5, Pondok Indah, Kebayoran Lama. Arkandanu, Tias Adinda melaporkan untuk NET. Rumah yang dihuni pelaku kejahatan penipuan internasional di Nusa Dua memiliki jalur rahasia untuk akses keluar masuk. Tak hanya di Bali, Sabtu lalu Polri bekerja sama dengan kepolisian Cina juga menggerebek rumah di 2 lokasi lainnya. Pasca penggerebekan rumah mewah di Jalan Puri Bendesa, kawasan Mumbul, Nusa Dua, Bali oleh Polri dan polisi Cina, warga baru menyadari jika rumah tersebut berpenghuni. Karena selama ini pintu pagar selalu digembok dan tidak ada cahaya lampu dari dalam rumah. Rumah tersebut miliki lapisan pengedap suara di dalam ruangan, penutup jendela yang rapat, bahkan ada jalur rahasia untuk akses keluar masuk rumah. Masalah pendataan di sini
kita sulit sekali karena pintu tertutup terus dan tergembok. Ini yang sulit. Kalau kita cuma mengecek itu saja sampai harus lompat tembok, dari etika kita kan tidak ada. Artinya karena memang di sini tidak, seolah-olah tidak ada kegiatan dan pintu terkunci semua. Ini yang sulit kita antisipasi jadinya gitu. Sebelumnya Sabtu lalu rumah mewah ini digerebek kepolisian. 31 tersangka ditangkap, yang terdiri dari 4 warga negara Indonesia, 17 warga negara Cina, dan 10 warga negara Taiwan. Di Jakarta, petugas mendobrak pintu rumah mewah di Jalan Sekolah Duta Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang dijadikan tempat persembunyian warga negara Cina. Dalam penggerebekan ini, total 29 warga negara asing diamankan petugas. Sementara di Surabaya, tim gabungan menggerebek 3 rumah mewah di kawasan Mutiara Graha Family. 93 orang asal Cina dan Taiwan diamankan petugas. Mereka diduga merupakan sindikat penipuan online antar negara yang beroperasi di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, sejak Januari lalu mereka telah meraup uang lebih dari 2 triliun rupiah. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Video tentang ibu kandung menyiksa anaknya yang masih bayi viral di media sosial. Tunggu sesaat lagi tetap di NET Bali. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh, yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini, Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Hai guys, welcome to acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go, kenapa punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas. Madeo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah.
Video tentang ibu kandung menyiksa anaknya yang masih bayi viral di media sosial. Kasus kekerasan yang terjadi di Bali ini dilaporkan oleh Meta Mama and Maga Foundation kepada Polda Bali. Drama honey. Sebuah video kekerasan terhadap seorang bayi viral di media sosial. Pelaku kekerasan adalah ibu kandung korban. Peristiwa kekerasan yang berlangsung Maret 2017 lalu itu terjadi di sebuah kamar kos di Seminyak Kuta. Korban akhirnya diserahkan oleh Dinas Sosial Provinsi Bali kepada Meta Mama dan Maga Foundation. Jumat pagi, pihak yayasan datangi Direktorat Kriminal Umum Polda Bali untuk laporkan kasus kekerasan yang dialami korban. Ini karena pelaku meminta kembali si anak. Kita laporkan sekarang karena kan anak ini akan diambil kembali. Nah, sedangkan kalau kita lihat mungkin karena sebagai orang awam, mamah si bayi kan masih kelihatan labil. Kepolisian pastikan akan menindaklanjuti laporan kasus kekerasan tersebut. Tentunya dengan adanya laporan tersebut, jadi kami dari Direktorat 4 di Treskrimum Polda Bali melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kebenaran dari peristiwa tersebut dengan mengumpulkan nanti alat-alat bukti yang untuk membuktikan apa yang dilakukan oleh pelakunya. Saat melakukan penyiksaan, sang ibu diduga alami gangguan psikis. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Dinas Sosial Bali pastikan belum keluarkan izin untuk ibu pelaku kekerasan untuk mengasuh kembali bayinya. Video kekerasan yang dialami sang bayi beredar di media sosial dan sang ibu diduga alami gangguan psikis. Drama honey. Video kekerasan terhadap seorang bayi oleh ibu kandungnya sendiri ini sempat hebohkan media sosial. Peristiwa terjadi Maret lalu di sebuah kamar kos di Seminyak Kuta, Bali. Diduga sang ibu alami gangguan psikis. Dinas Sosial Provinsi Bali akhirnya titipkan korban ke Meta Mama and Maga Foundation. Mengaku telah kantongi izin dari P2TP2A, saat ini ibu kandung korban hendak mengambil kembali bayinya. Namun menurut Dinas Sosial Provinsi Bali, izin tidak bisa diberikan semudah itu. Hal ini Dinas Sosial Provinsi Bali, ya kami tetap mengamankan anak ini sebelum ada suatu hal-hal yang mendukung ya, apa itu baik dari segi kejiwaan, psikologisnya. Khawatir korban yang usianya belum genap setahun ini kembali alami kekerasan, Jumat pagi Ketua Meta Mama and Maga Foundation laporkan kasus ini ke Polda Bali. Tentunya dengan adanya laporan tersebut, jadi kami dari Direktorat 4 di Treskrimum Polda Bali melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kebenaran dari peristiwa tersebut dengan mengumpulkan nanti alat-alat bukti yang untuk membuktikan apa yang dilakukan oleh pelakunya. Diketahui ibu kandung bayi korban kekerasan ini merupakan perempuan 30 tahun asal Sumba. Sementara ayahnya adalah warga negara asing yang saat kejadian tengah berada di Austria. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Selanjutnya, pihak yayasan beserta Dinas Sosial akan menyerahkan Baby J, anak korban penyiksaan, kepada orang tuanya. Namun yayasan dan Dinas Sosial menunggu bukti terkait kondisi psikis sang ibu. Bertempat di Yayasan Meta Mama dan Maga, konferensi pers terkait kasus penganiayaan yang dilakukan ibu kandung terhadap bayi berinisial J digelar Sabtu siang. Setelah mendapat izin dari P2TP2A, rencananya hari ini Baby J akan diambil kembali oleh ibu kandungnya. Namun pihak Dinas Sosial dan Yayasan belum mengizinkan, karena hingga saat ini belum ada kejelasan terkait bukti kesehatan psikis sang ibu yang sebelumnya diduga mengidap penyakit kejiwaan bipolar. Kami belum mendapatkan bukti-bukti bahwa kesehatan kejiwaan dari saudara Mariana Dangu, ibunya ya, ibu biologisnya. Itu kami belum dapatkan bukti-bukti itu dan kami belum mengizinkan. Sementara itu, pihak yayasan dan Dinas Provinsi Bali terus mendesak pihak kepolisian daerah Bali untuk mengusut kasus penganiayaan ini. Kami hanya di sini bagaimana membuat Baby J aman, itu aja. Keselamatan bayi ini kami utamakan. Itu poin penting yang kami tekankan ya Bu ya. Kami tidak berusaha untuk mempidanakan ibunya. Yang penting Baby J ini aman dulu di sini. Sebelumnya, video penganiayaan terhadap bayi oleh ibu kandungnya viral di media sosial sejak 2 hari lalu.
Peristiwa ini terjadi Maret 2017 lalu, sebelum akhirnya bayi diselamatkan oleh Dinas Sosial. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ya, saat ini Baby J masih dirawat oleh Yayasan Meta Mama dan Maga di Denpasar, Bali. Bagaimana kondisi sang bayi? Berikut laporan saya bersama rekan Dewa Priyana yang berdialog langsung dengan pengurus yayasan. Kita sudah terhubung langsung dengan Dewan Pembina dari Yayasan Meta Mama dan Maga. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Informasi yang kami dapatkan kembali bahwasanya saat ini P2 TP2A sudah memberikan surat kepada Ibu Baby J untuk bisa merawat kembali anaknya, Ibu. Kalau menurut Ibu sebagai Dewan Pembina Yayasan ini seperti apa menanggapi? Dari P2 TP2A kan benar ya, kalau seorang anak itu harus tumbuh bersama ibunya, itu benar sekali gitu loh. Cuman kalau dari saya sih melihat, ya karena kan saya nggak terlalu sering ya dengan ibu bayi. Jadi kalau di sini pun dia masih kelihatan temperamen sih ya gitu. Jadi saya nggak merekomendasikan untuk sementara ini dikembalikan. Terus untuk kemudian Ibu, kondisi bayi si Baby J sendiri itu saat ini seperti apa? Nah, saat ini saat ini sih sudah mulai ya, dia sudah mulai bisa adaptasi ya. Traumanya sudah hilang ya. Kalau dulu awal-awalnya datang dia memang agak ketakutan, Mbak. Jadi misalnya kalau dengar benda jatuh langsung nangis ya. Terus kalau sudah dipeluk maunya dipeluk aja terus. Dan kita kan di sini ada namanya terapi peluk ya. Tuh. Porsinya harus lebih banyak untuk dia karena dia sekali dipeluk udah nggak mau lepas lagi gitu. Terus kalau tidur juga sangat gelisah gitu loh. Kelihatan mukanya tuh agak tegang gitu. Kalau untuk harapannya sendiri Bu dari yayasan seperti apa sih terkait kasus ini? Mungkin kalau mau dikembalikan sih harus benar-benar dipikirkan dan dilihat lagi Mbak gitu loh. Karena kita kan bicara seorang anak gitu loh. Kalau harapan saya sih kepada semua pihak kita selamatkan bayi ini dulu gitu loh. Nanti ke depannya mungkin dari Dinas Sosial mungkin yang di sini berwenang nanti untuk merawat, maksudnya untuk kelanjutan Baby J ya nanti kan saya serahkan ke Dinas Sosial. Baik, terima kasih Ibu Vivi selaku Dewan Pembina dari Yayasan Meta Mama dan Maga. Ya demikian tadi wawancara singkat saya dengan Ketua Yayasan Meta Mama dan Maga langsung berbicara tentang kondisi Baby J saat ini. Dan hal ini, kasus ini sebenarnya menjadi pelajaran untuk kita semua agar kasus yang dialami oleh Angelin tidak terulang kembali. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Ayah kandung bayi yang dianiaya ibu kandung datangkan pengacara untuk perjuangkan hak asuh sang anak. Meski mengutuk perbuatan Mariana, ibu kandung sang anak, ia tetap berharap Mariana tidak ditahan polisi. Otmar Daniel, warga negara Austria sekaligus ayah kandung Baby J yang disiksa ibu kandung menyesalkan penahanan Mariana Dangu. Meski kutuk keras perbuatan Mariana, ia berharap ibu kandung Baby J itu diterapi kejiwaannya. Melalui pengacara, Otmar berharap bisa dapatkan hak asuh anaknya itu. Ayah kandung sangat berharap agar ke depan dia bisa hidup bersama dengan anaknya. Karena dia sangat mencintai anaknya tersebut. Jadi mengenai hak asuh anak, kami akan menempuh proses yang sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena mengingat ayah biologis adalah seorang warga negara asing. Sebelumnya beredar viral di media sosial video sang ibu yang tengah menganiaya anaknya. Kasus itu kemudian dilaporkan oleh Yayasan Meta Mama and Maga Foundation karena sang ibu bersikeras hendak mengambil anaknya yang diambil alih pengasuhnya oleh pihak yayasan. Pihak yayasan melaporkan sang ibu ke Polda Bali. Jumat malam Mariana Dangu, ibu kandung Baby J langsung ditahan Polda Bali. Mariana diduga mengalami depresi pasca melahirkan yang kerap disebut baby blues syndrome. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita ikuti sebuah seminar parenting bagi orang tua di mana dalam seminar tersebut mengajarkan tentang mengembangkan talenta anak-anaknya menjadi lebih baik. Jadi tetap di NET Bali. Wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go.
Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Selamat pagi. In here, in here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Ah yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Praktisi tumbuh kembang anak Ayah Edi kembali menggelar seminar parenting. Target dari seminar ini adalah memberikan kesadaran kepada para orang tua untuk memahami talenta yang dimiliki si anak. Jam 3 sore, terus ini tanggal 29. Talent show dari remaja dan anak-anak mengawali seminar parenting Ayah Edi yang digelar selama 2 hari hingga Minggu kemarin. Mereka yang tampil merupakan remaja yang sebelumnya sering berkonflik dengan orang tuanya. Namun setelah mengikuti bimbingan dan arahan dari Ayah Edi, mereka yang sebelumnya sering berkonflik akhirnya menjadi saling mengerti lalu menjalin sebuah kerjasama yang baik antara anak dan orang tua. Seminar ini sudah kali kedua, kemudian yang pertamanya ini sudah berhasil pada anak-anak yang angkatan pertama, dan hari ini mereka mau perform dan bisa dilihat mereka mulai akrab sama orang tuanya, mulai dekat sama orang tuanya, mulai mau berdua sama orang tuanya. Dan ini adalah sebuah hasil yang nyata. Ketika dipraktekkan sungguh-sungguh, hari ini hasilnya. Seminar yang diikuti ratusan peserta ini membahas tentang konflik yang sering terjadi antara orang tua dan anak. Targetnya adalah memberikan kesadaran kepada orang tua karena selama ini sumber konflik berasal dari orang tua. Hal ini banyak disebabkan karena para orang tua kerap memaksakan kehendaknya sendiri kepada sang anak. Coba memecah konflik-konflik tadi. Kalau kasusnya gini gimana? Kalau kasusnya gini gimana? Nah, supaya pendekatannya tuh nggak cuma khawatir sama jangan. Kan kita pendekatannya satu khawatir ya, kedua awas, jangan. Cuma 3 itu aja. Bagaimana kalau kita melibatkan, misalnya aja, kalau campingnya sama siapa, kita detailin dulu. Acaranya apa dan sebagainya, sampai sebenarnya ketakutan kita itu tidak terbukti ternyata. Sementara salah satu peserta mengatakan sebagai orang tua memang harus mengetahui dan memahami bakat dan minat yang dimiliki anaknya, sehingga sebagai orang tua tidak selalu memaksa kehendaknya kepada anaknya. Anak saya nggak cocok, memang nggak cocok jadi dokter, jadi untuk itu saya minta tolong Ayah gitu, tolong dong dianalisa gitu, kira-kira ini cocoknya jadi apa. Setelah mereka melakukan konsultasi tadi, akhirnya terlihat anak saya memang sukanya dengan arah sains. Selain melaksanakan seminar, Ayah Edi juga meluncurkan bukunya yang kelima yang berjudul Jangan Salah Pilih Pasangan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Diadakan beberapa waktu lalu di Pantai Seminyak Bali, event Bali Beach Eco Weekend banyak menarik perhatian wisatawan lokal dan mancanegara. Dengan tema menyebarkan semangat peduli lingkungan, acara diisi dengan berbagai kegiatan menarik.
Kampanyekan kepedulian lingkungan dengan cara yang seru, inilah Bali's Big Eco Weekend ke-10. Diadakan di Pantai Seminyak Sabtu pagi, kegiatan peduli lingkungan ini menawarkan banyak kegiatan menarik bagi anak kecil hingga orang dewasa. Salah satunya adalah workshop tentang Eco Bricks, sebagai solusi kreatif untuk mengurangi sampah plastik, pembuatannya terbilang mudah. Dari teknologi sederhana EcoBrick ini, kita bisa memanfaatkan banyak sekali plastik bekas untuk dijadikan berbagai macam barang yang sangat berguna. Seperti meja ini dan juga kursi ini. Nah, setelah saya duduki, kursi ini ternyata sangat kokoh dan juga cukup nyaman. Kawasan Kuta dan Seminyak menampung 75 ton sampah perharinya. Bali berada dalam status darurat sampah. Digelar sejak tahun 2007, Bali's Big Eco Weekend menyebarkan kesadaran akan pentingnya kerjasama untuk menanggulangi masalah ini. Pantai di Bali terkenal sebagai salah satu tempat penyu bertelur. Di acara ini, pengunjung pun bisa melihat anak penyu atau tukik yang dilahirkan di sepanjang Pantai Kuta. Kita sudah melakukan hal yang faktual, sudah kita lakukan setiap hari. Kita juga pengen berbagi dan mengajak orang-orang lain gitu ya, komunitas-komunitas lain, juga institusi-institusi pemerintah yang memiliki visi yang sama untuk bisa hari ini ayo kita sama-sama ada di sini. Kelihatan kan kalau kayak gini, oh kelihatan ternyata banyak ya yang punya kepedulian yang sama gitu untuk membersihkan, menjaga kebersihan lingkungan. Kemeriahan Bali's Big Eco Weekend tidak hanya menarik warga lokal, tapi juga wisatawan mancanegara. I just love sea turtles and I've never been able to see one up close, so that was really cool to see what they do and how they protect them. I think it's good because I think we just like leave litter around and stuff, and it's good to protect the environment, and it's just spreads awareness really. Tak hanya melulu tentang edukasi cinta lingkungan, panitia juga menyelenggarakan kompetisi ketahanan fisik untuk para penjaga pantai di Bali. Selain itu, masyarakat pun bisa menikmati kompetisi layang-layang yang sudah berlangsung sejak pagi. Gita Natalia Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Farah Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. Inside my bones, it goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. I like the way we rock it. So don't stop, and under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. Just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feeling good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do. I got that